Kejadian 30 ayat yang pertama saya bacakan sampai 43. Demikian firman Tuhan. Ayat yang pertama, ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. 2. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. 4. Maka diberikannya lah Bilha budak itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. 5. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. 6. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarnya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pula lah Bilha budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Silpa budak perempuan dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Silpa budak perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujur telah datang, maka ia menamai anak itu Gad. 12. Dan Silpa budak perempuan Lea melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia, tentulah perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia, maka ia menamai anak itu Asher. 14. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya lah di padang buah dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil buah dudaim anakku? Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. 16. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, datanglah Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. 17. Lalu Allah mendengar permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. 19. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberi hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengar permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapus aibku. 24. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah anak laki-laki lagi bagiku. Yakub memperoleh ternak. Ayat yang ke-25. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub pada Laban, izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upah selama aku bekerja kepadamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. 27. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. 28. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Saud Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja kepadamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku.
30 Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? 31 Kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini terjadi padaku. 32 Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu, dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam, segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. 33 Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. 34 Kemudian kata Laban, baik, jadilah seperti perkataanmu itu. 35 Lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan dan tercoreng-coreng dan berbelang-belang dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya dan segala yang hitam di antara domba-domba, diserahkannyalah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub mengembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar dan pohon badam dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai putih kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan dan tempat minum, di mana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. 39 Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anak-anaknya bercoreng-coreng dan berbintik-bintik dan berbelang-belang. 40 Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu di hadapannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri, dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. 42 Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. 43 Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Amin. Nah, hari ini saya akan membahas tentang judul sharing pada pagi hari ini adalah berbahagia. Bahagia. Saya kutip satu quote dari Miguel Angel Ruiz, satu-satunya alasanmu bahagia adalah karena kamu memilih untuk bahagia. Jadi kebahagiaan itu adalah sebuah pilihan. Saya ulang, coba dengarkan baik-baik. Satu-satunya alasanmu bahagia adalah karena kamu memilih untuk bahagia. Kebahagiaan adalah sebuah pilihan. Nah, kita mau belajar dari kisah Lea dan Rachel. Kita mau belajar dari mana kita tahu dari bagaimana Lea dan Rachel menamai anak-anaknya. Nah, coba kita buka dulu Kejadian 29. Ini kan dimulai dari Kejadian 29 ya. Kejadian 29 mulai dari ayat yang 31. Ini kisahnya dimulai dari sini. Kejadian 39 ayat 31, saya singkat-singkat biar tidak kelamaan ya. Ini kan ceritanya Lea ini kan menikah duluan dengan Yakub. Terus kemudian berapa tahun kemudian baru Rachel gitu ya. Nah,
bisa dibayangkan bahwa Lea ini disia-sia karena Yakub lebih mencintai Rachel. Memang yang dikejar pertama kan Rachel, bukan Lea. Lea masuk dalam pusaran yang tidak enak. Nah, ayat 31, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, maka dibukanya kandungannya. Sehingga Lea mengandung dan melahirkan anak dinamai Ruben. Coba perhatikan, mengapa dinamai Ruben? Karena sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Jadi ternyata Lea merasa dia akan berbahagia, rumah tangganya akan bahagia kalau suaminya mencintai dia, gitu ya. Makanya itu dia berusaha untuk mempunyai sebuah keturunan supaya suaminya lebih terikat pada dia. Nah, ternyata pada waktu anak pertama belum terjadi apa-apa, mengandunglah anak kedua, dan Lea berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, ternyata masih belum dicintai. Lalu diberinya anak ini kepadaku, dan maka ia menamai anak itu Simeon. Oh, anak pertama belum mencintai, mungkin dengan ada 2 anak aku akan lebih dicintai, gitu ya. Terus mengandung pula anak yang ketiga. Sekali ini suamiku akan lebih erat padaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Ternyata masih belum dicintai. Dia pikir dia bakal bahagia kalau sudah punya 3 anak. Ternyata belum. Mengandung pula anak yang keempat. Sekali lagi ini aku bersyukur kepada Tuhan, sebab ia menamainya Yehuda. Nah, di anak keempat dia baru sadar, oh ternyata untuk berbahagia bukan karena orang lain, bukan karena aku dicintai suamiku, bukan karena kondisi luar, tetapi karena aku memutuskan untuk bahagia. Ketika Lea mempunyai anak yang keempat, dia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Jadi dia bisa menerima keadaannya, ya sudahlah, karena keadaanku, mungkin nasibku, bukan merenungi nasib ya, mungkin sudah garisan dari Tuhan begitu ya. Aku tidak dicintai oleh suamiku karena suamiku lebih mencintai adikku gitu ya. Ya sudah, aku mau bersyukur, menerima kondisiku apa adanya, dan aku memutuskan untuk bahagia dengan 4 anak-anakku. Makanya itu di anak yang keempat dia ngomong, sekali ini aku bersyukur. Dia sudah menerima kondisinya. Nah, lanjut ayat yang ke-30. Nah, rupanya ketika Lea sudah bisa berbahagia, ganti Rachel. Cemburulah ia, Kejadian 30 ayat yang pertama gitu ya, coba dibaca. Cemburulah ia kepada kakaknya, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Nah, rupanya gantian. Dilihat kakaknya ini sudah bisa bahagia. Loh, aku ini dicintai suamiku, kakakku tidak. Kok kelihatannya dia lebih bahagia ya? Ganti dia cemburu. Cemburu, marah, oh gara-gara pasti punya anak ini. Maka itu terus ngomong sama suaminya, ayo supaya aku punya anak lah. Digitu kan Yakubnya makin marah. Loh lah, apa aku Allah sehingga aku bisa buka kandunganmu? Ya wes gini, pikirnya Rachel, kalau aku nggak bisa punya anak sendiri, ya sudah budakku aja tak kasih no. Setelah budakku tak kasih no punya anak tak anggap anakku, kan ini kan budakku. Maka aku akan berbahagia lah. Maka dikasihkan budaknya Bilha supaya melahirkan anak. Dan anaknya ketika Bilha mengandung, anak pertama Bilha, ayat yang ke-6, coba perhatikan. Rachel berkata, Allah telah memberikan keadilan padaku dan didengarkannya permohonanku, diberikan kepadaku anak laki-laki, sebabnya ia menamai anak itu Dan. Nah, ketika anak itu lahir, Rachel ngomong, sekarang keadilan sudah datang, sekarang tentu aku akan berbahagia. Ternyata anak pertama belum berbahagia, anak yang kedua. Diulangi lagi Rachel di ayat yang ke-8. Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku menang. Ternyata Rachel masih menganggap kakaknya itu adalah saingannya. Dan sekali ini lagi, oke, dengan 2 anak laki-laki melalui budakku, aku akan menang. Ketika aku menang, aku akan berbahagia. Nah,
Ketika Lea melihat, terprovokasi juga. Tadi kan sudah mempunyai 4 anak, dia kan bersyukur kepada Tuhan kan, bisa menerima kondisinya. Tapi melihat adiknya terprovokasi, sukacitanya hilang lagi. Waduh, lah kok adikku pakai gini rek carane. Aku juga ikut-ikutan, diberikan Zilpa budaknya. Nah, ayat yang ke-13 coba perhatikan. Setelah anaknya yang kedua, Zilpa mempunyai 2 anak, Lea berkata, aku ini berbahagia, tentulah perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asher. Setelah punya 2 anak dari Zilpa, dia ngomong, wah ini aku salah nih, berbahagia bukan begini caranya. Makanya dia menamaikan, aku ini berbahagia, tentulah perempuan menyebut aku berbahagia. Dia memutuskan lagi, aku tidak mau terprovokasi. Memang aku bahagia, memang karena aku memutuskan untuk berbahagia. Nah, dari kisah ini, saya potong sini aja karena waktunya. Dari kisah ini kita bisa belajar Rachel dan Lea. Memang kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa memilih, kita tidak punya kuasa untuk memilih kondisi apa yang terjadi pada hidup kita. Mungkin ada yang enak, mungkin ada yang tidak enak. Tetapi di setiap kondisi itu, keputusan di tangan kita. Kita mau berbahagia atau tidak. Nah, hari ini kita mau belajar. Saya catat ada 3. Bagaimana kita bisa berbahagia? Cepat aja. Ada 3 hal. Bagaimana kita bisa berbahagia? Yang 1, pertama, buang segala akar pahit. Akar pahit tidak akan pernah membawa kita pada bahagia. Contohnya, Lea dan Rachel. Lea tentu sakit hati kepada Rachel. Kenapa dia istri pertama yang lebih dicintai adalah istri kedua? Ada sakit hati, ada sakit hati. Itu yang membuat dia tidak berbahagia. Apa aja sih akar pahit? Cemburu buta, iri hati, dengki, mangkel, apalagi nanti bisa dikembangkan sendiri ya, yang berkaitan dengan hati berdodok dan lain sebagainya, getem dan lain sebagainya gitu ya. Selama itu ada dalam hati kita, tidak mungkin kita bisa berbahagia. Lepaskan itu, lepaskan pengampunan itu. Mungkin Lea di awal-awal dia mangkel sama papanya, kok aku dijongkrokno posisi seperti ini. Lepaskan. Ketika dia bisa melepaskan kepahitan itu, hidupnya pasti akan berbahagia. Yang pertama, saya tidak panjang-panjang, semua pasti sudah jago, lepaskan pengampunan. Yang kedua, yang harus kita buang yang kedua adalah cinta akan uang atau cinta akan harta. Yang kedua, mungkin di kisah Lea dan Rachel tidak kelihatan, tapi saya mau tambahkan ini begini. Karena hari-hari ini tantangannya makin berat, ekonomi makin nungsep gitu kan ya. Banyak saya dengar suami istri bertengkar karena masalah ini. Penghasilan tidak menentu, tambah lama tambah menurun gitu ya. Kebutuhan makin tinggi. Banyak suami yang maki-maki istrinya, sudah tak kasih duit habis-habis melulu. Gantian istri maki-maki suaminya, lah kamu ngasih duit cuma segini bagaimana cukup gitu ya. Nah, kalau kita sadar bahwa yang kita cintai itu adalah istri saya, yang kita cintai adalah suami saya, tentulah yang lebih kita sayang itu adalah suami atau istri kita, bukan hartanya. Kalau kondisi memang tidak enak ya, firman Tuhan ajarkan, jangan kamu menjadi hamba uang. Ibrani 13 ayat 5 mengajarkan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi setiap rumah tangga, percayalah, kondisi memang buruk, kondisi memang tidak enak. Tapi putuskanlah siapa yang lebih kita cintai. Uang itu, harta itu, kenyamanan hidup itu, atau pasangan kita, atau keluarga kita.
Itu keputusan di tangan kita. Kalau kita lebih memilih, oh enggak, aku enggak mau mengorbankan kenyamananku demi keluargaku, ya sudah. Ada beberapa kasus tinggalkan suaminya, lari dengan laki-laki lain demi mengejar kenyamanan. Atau sebaliknya, laki-laki juga meninggalkan istrinya, merantau di tempat lain. Aku hidup seorang diri lebih enak daripada sama istriku. Aku hidup seorang diri sama harta aku lebih enak daripada hidup sama istriku. Dia tinggalkan itu semua. Pikirnya kalau itu dilakukan, dia akan berbahagia. Tapi ingat, cinta akan kenyamanan hidup, cinta akan uang tidak akan pernah ada habis-habisnya. Saya mengambil kisah tentang Onassis. Ada seorang perempuan bernama Christina Onassis. Nanti coba kalau punya waktu browsing-browsing ya. Dia adalah anak seorang miliarder, sangat kaya, hidupnya berkelimang harta. Nah, tetapi di saat dia menikah, dia selalu mencurigai suaminya. Dia pikir suaminya lebih cinta hartanya dia daripada dia. Dan jadi hidupnya tidak pernah bahagia. Pindah dari satu suami ke suami lain, satu suami ke suami lain, tetap kecurigaan itu tetap ada. Dia tetap curiga bahwa suaminya bakal merebut hartanya dia, karena hartanya terlalu banyak. Sampai pada suatu hari dia mengambil keputusan, untuk apa aku hidup, tidak ada orang yang mencintai aku. Dia memutuskan untuk bunuh diri. Cinta harta tidak buat bahagia. Punya istri, punya suami, cintailah itu. Jangan cinta uang. Terutama cintailah Tuhan. Itu yang kedua. Apa yang harus kita lepaskan supaya kita berbahagia? Yang pertama tadi kita harus lepaskan, kita harus buang akar segala kepahitan. Yang kedua kita buang cinta akan uang, cinta akan harta. Oh ya, tambahan satu lagi. Matius 6 ayat 21, cinta akan uang. Karena di mana hartamu berada, Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hati-hati. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sekarang apa yang kita anggap itu harta kita? Kalau kita menganggap harta kita adalah keluarga kita, tentu saja kita akan memperjuangkan keluarga itu lebih daripada kita memperjuangkan harta. Kalau kita merasa bahwa Tuhan adalah harta kita yang lebih berharga, maka kita akan mengorbankan segalanya demi mengejar Tuhan. Karena itu sebaliknya, kalau kita merasa harta yang paling berharga bagi kita itu adalah hidup, kenyamanan hidup, duit, ya kita akan korbankan keluarga, kita akan korbankan Tuhan demi mendapatkan harta. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Lanjut, yang ketiga yang harus kita buang. Apa? Segala pikiran najis, segala pikiran kotor yang harus kita buang. Kalau kita lihat di kisah Lea dan Rachel tadi, bagaimana yang terlihat itu bagaimana Rachel, dia sudah memiliki Yakub sepenuhnya. Dia sudah memiliki keluarga yang mungkin dibilang lebih enak dibanding Lea. Tetapi ada saja alasan bagi Rachel untuk cemburu pada kakaknya. Kenapa? Karena pikirnya. Nah, ini kembali pikirannya. Pikiran yang najis, pikiran yang kotor, pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Ngomong kepada pikirannya Rachel, ngomong pada hatinya. Lihaten itu kakakmu punya anak 4, lihaten. Sehari-hari mereka ketawa, bahagia, kamu tidak. Kita diteror oleh pikiran kita sendiri. Mungkin zaman sekarang, kalau di sekarang ini ya, kita lihat tetangga kita, wow, orang itu guyu terus, bahagia terus, rumah tangganya enak. Waduh, dia enak, aku tidak, dia enak, aku tidak, cemburu, mangkel. Pikiran kita yang merusak diri kita sendiri. Punya pikiran yang baik. Filipi 4 ayat 8 nasihatkan kepada kita. Semua yang benar,
semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi penuhi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang baik-baik. Kalau kita lihat COVID, waduh kena COVID mati, kena COVID mati, kena COVID mati, pikiran kita akan menteror kita nggak akan bahagia. Ya memang yang gugur gara-gara COVID banyak, iya, tetapi yang sembuh jauh lebih banyak. Pikirkanlah semuanya itu. Aku sembuh, aku sehat, mujizat Tuhan masih ada. Pikirkanlah semuanya itu. Minggu kemarin, saya sempat terteror. Pikiran saya sempat terteror. Karena minggu kemarin, 2 minggu lalu, sama minggu ini, setiap hari ada berita. Saudara saya ini meninggal, orang ini meninggal, dan semuanya bukan orang jauh, orang dekat. Dimulai dari mama saya punya sepupu, semua sudah pernah tahu ya, ada pendeta Daniel Sumitro, sudah pernah tahu ya. Itu kan sepupunya mama saya. Nah, keponakan dari Daniel Sumitro itu perempuan, itu anaknya engku saya yang di Madiun, itu punya suami pendeta di MDC. Nah, dimulai dari itu, lama ndak dengar kabar, tahu-tahu dengar kabar dia meninggal karena COVID. Memang dia ada komorbid, jadi baru ketahuan kalau ginjalnya bermasalah. Kena COVID, tidak tertolong, ginjalnya tidak tertolong, terus berangkat. Nah, itu dimulai dari itu. Saudara saya ada yang meninggal 1, terus sepupunya mama saya, terus ada lagi pendeta Samuel Saputra, itu juga zaman saya di Surabaya juga cukup dekat. Terus ada lagi saudara yang di Lombok, ada lagi, setiap hari mati. Nah, sampai pada suatu saat saya punya pikiran begini, oh, pada masa-masa seperti ini seakan-akan Tuhan biarkan ya. Jadi ya sudahlah, kalau sudah kena COVID ya sudahlah, menghadap Yang Maha Kuasa aja. Pikiran saya, mujizat kali ini Tuhan berdiam. Kali ini Tuhan tidak mau mengadakan mujizat tidak ada hari-hari ini. Sampai saya punya pikiran demikian. Jadi ada orang yang ngomong, ini tolong doakan teman saya lagi kena COVID. Saya cuma pikiran, ya mungkin berangkat. Tidak ada kekuatan untuk berdoa. Itu minggu kemarin. Kemudian titik baliknya ketika saya berpikiran seperti, wah tidak boleh, saya harus lawan. Di balik yang meninggal memang banyak, tetapi yang sembuh, yang mengalami mujizat Tuhan jauh lebih banyak. Lawan itu, pikiran itu dilawan. Yang baik, yang mulia, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, itu masukin terus. Jangan sampai kalah. Saya pernah eksperimen dengan diri saya sendiri. Ini tentang pikiran jahat ya. 2 menit. Habis itu saya selesai. Eksperimen tentang pikiran jahat, itu saya eksperimen dengan diri saya sendiri. Suatu saat itu saya, istri saya pamit fitness sama Ingrid di Marcella. Saya dimintai tolong untuk jemput. Selesai waktunya saya jemput. Kira-kira jam 8 lah. Saya jemput ke sana, saya tunggu di depan, saya tidak masuk. Ternyata masih belum keluar. Oh, biasanya kan kalau belum keluar tak telepon, ada apa dan sebagainya. Nah, ini saya sedang iseng nih. Karena waktu itu saya sedang menyiapkan materi untuk sharing di home, saya iseng bermain-main dengan pikiran saya. Saya pikirkan hal-hal yang buruk-buruk. Mungkin di dalam dia ketemu cowok, mungkin di dalam dia bercanda dengan teman cowok, tertarik dan sebagainya, semua tak pikirkan. Menit pertama, menit kedua, tidak ada masalah. Begitu saya berusaha bermain-main itu lebih dari 5 menit, 6 menit, pada suatu titik, saya tidak bisa berhentikan kepala saya untuk berpikir yang buruk.
Cukup 5 menit saja, pikiran ini serasa berjalan sendiri. Oh, jangan-jangan sama pelatih fitnessnya, lu jangan-jangan sama ininya, lu jangan-jangan sama ininya. Sehingga pada waktunya 10 menit kemudian istri saya keluar bersama Ingrid, saya marah. Kok lama di dalam, kenapa? Saya kaget, loh ngapain saya marah? Kan tadi saya cuma iseng bermain-main dengan pikiran saya sendiri. Toh juga di dalam dia tidak mungkin ngapa-ngapain, ada Ingrid saudara saya di sana. Sampai di rumah saya renungkan, oh iya ya, jahat lo pikiran ini. Kalau kita ladeni, jahat pikiran ini. Saya tidak bisa ngerem lagi loh pada waktu menit kelima itu saya tidak bisa ngerem. Seakan-akan jalan sendiri pikiran itu. Karena itu begitu ada pikiran buruk langsung dalam nama Yesus jangan diladeni. Buang dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sampai itu masuk dan berdiam lama, hati-hati, hati kita akan terpengaruh, hidup kita akan terpengaruh. 3, bagaimana kita akan berbahagia? Kita buang 3 hal ini. 1, kita buang akar pahit, kepahitan kita buang. 2, kita buang segala cinta akan uang, akan harta, kita ganti dengan cinta akan Tuhan, cinta akan keluarga kita. 3, buang segala pikiran kotor, kita ganti dengan pikiran yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bu Gembala. Shalom. Shalom. Terima kasih, Van. Tuhan berkati. Ayo kita sama-sama katakan, aku berbahagia. Aku berbahagia. Aku berbahagia. Karena apa? Karena punya Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Hari ini aku bahagia. Hari ini aku bahagia. Puji Tuhan. Saya percaya pikiran kita harus pikirkan yang baik. Karena kita punya Tuhan Yesus yang baik. Yuk mendoa syafaat. Bapak-bapak, terima kasih Tuhan, kembali kunaikan ucapan syukur. Setiap kali untuk kami Tuhan segera bisa menciptakan kebahagiaan Tuhan, karena kebahagiaan adalah sebuah pilihan. Kita buang segala akar kepahitan dan kami lepaskan pengampunan Tuhan. Kita buang segala cinta uang, kita ganti dengan cinta Tuhan. Kita buang segala pikiran yang najis kotor dan kita ganti dengan pikiran yang baik. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu Bapak Ivan yang sudah menaburkan benih firman-Mu, pakai beliau lebih hari lebih heran, hidupnya berkenan diberkati dan menjadi berkat. Setiap apa yang dikerjakannya, usaha bisnisnya, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini bersatu bangsa kami Indonesia. Saat kami berdiri kami Indonesia diperintah sama Tuhan. Bangsa kami melalui pengampunan Tuhan, pemulihan terjadi, pertolongan terjadi. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negeri kami, tentang kebinasaan atau peruntuhan di daerah kami Indonesia. Oh, akan menyebutkan tembok selamat dan pintu-pintu gerbang bukan. Terima kasih Tuhan, penduduk Indonesia, semuanya orang benar. Penduduk Indonesia memiliki negeri untuk selama-lamanya. Penduduk Indonesia sebagai cangkokan yang sendiri untuk memperlihatkan keagungan Tuhan menyinari bangsa Indonesia dan wajahnya. Karena itu bangkitlah bangsa kami Indonesia, terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih ya Bapak. Indonesia dipenuhi shalom, damai sejahtera surga turun atas bangsa kami Indonesia. Indonesia bersatu, rukun dan damai.
Pemimpin bangsa dari pusat sampai ke daerah-daerah diberi roh takut akan Allah, jauhi kejahatan, dan senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan, dan roh kebijaksanaan untuk mengambil setiap keputusan, semua untuk kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, keamanan, kerukunan, dan ekonomi kesehatan di Indonesia sudah dipulihkan menjadi yang terbaik. COVID-19 sudah berhenti, varian-varian baru sudah berhenti dalam nama Yesus. Baik rencana alam sudah Tuhan kendalikan dan Tuhan pulihkan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesatuan tubuh Kristus, interdenominasi merek apapun juga. Kami saling mendoakan satu dengan yang lain, mendukung dalam setiap melayani raja di atas raja. Roh Kudus memberikan kasih karunia di setiap gereja, terutama buat gereja Petani FOG Jombang. Sesungguhnya perkenanan dan anugerah serta cinta Tuhan tidak pernah menjauh, selalu ada buat Ibu Gembala Inggawati Wibowo Kusuma dan semua pengerja dan semua jemaat Gereja Petani FOG Jombang. Kami selalu ada di hadapan Tuhan dan menerima lewatan Roh Kudus. Kami semua sehati, sepikir dalam satu kasih, satu tujuan dalam melayani Raja di atas Raja. Karena teladan kami dalam melayani adalah Yesus Kristus yang selalu membawa jiwa-jiwa untuk bertobat, dan selalu haus dan lapar akan kebenaran, dan selalu rindu datang untuk beribadah di setiap ibadah, baik ibadah raya, baik ibadah Jombang Blessing, ibadah FA, setiap pos PI, selalu penuh dengan jiwa-jiwa yang berjumpa dengan pribadi Yesus. Terima kasih Tuhan, jiwa-jiwa ribu-ribu laksa sudah terjadi di gereja kami Petani FOG Jombang. Tahun kemuliaan dan kelimpahan jasmani rohani sudah kami terima. Terima kasih Tuhan, semua sudah menerima berkat pertolongan yang dari Tuhan, khususnya yang sakit Tuhan. Baik Bapak Agus Setiawan, baik Bapak Yongkis keluarga adiknya Ibu Gembala, baik cucu menantunya, baik Bapak Wahyudi, saudara Ibu Sutika, Mbak Ani, mamanya Pena, mamanya Vian sekeluarga, Dokter Wahyu kita istri, baik para dokter, para perawat, tim medis semuanya Tuhan, dalam nama COVID-19 Tuhan yang mengalami kelemahan sakit penyakit, bilur-bilur Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan satu persatu. Dalam nama Yesus kesembuhan massal terjadi, pemulihan massal terjadi, dipatah sakit penyakit, kami patahkan Tuhan, roh kematian kami lepaskan, roh kesembuhan, roh pemulihan, roh kehidupan terjadi Tuhan. Yang mengalami kesakitan sudah sehat, sudah sembuh, sudah pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Rumah tangga, Tuhan pulihkan roh keharmonisan, roh kerukunan, hati Bapak berbalik kepada anak, hati anak berbalik kepada Bapak, suami mengasihi istri itu berkat Allah tercurah dalam nama Yesus. Khususnya pagi hari ini yang sudah bergabung dalam doa fajar ini Tuhan, berkati kami satu persatu, setiap perkumpulan umat-Mu Tuhan pasti sanggup memberikan jalan keluar dan kemenangan. Mujizat Tuhan pasti Dalam nama Yesus, seluruh internetnya berjalan baik dalam nama Yesus. Nama internet baik dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh keluarga jemaat Petani FOG Jombang tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya sudah terpenuhi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Allah, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan kita terus-menerus
kita bersama dengan Tuhan. Terimalah sekarang berkat yang berkelimpahan secara rohani, secara jasmani, melimpah dan kami menikmatinya. Supaya kami jadi berkat memuliakan nama Tuhan. Memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Yang percaya sama-sama saya katakan amin.